Bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Amin. Mana tepuk tangannya lebih kencang lagi buat Allah kita. Mari katakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita rumah milik Tuhan, kalahkan kekurangannya dengan kuasa nama-Nya. Bangkit, amin. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat milik nama Yesus kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Siap kita bangkit serukan nama Tuhan. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Mari maju. Maju nyatakan kuasa-Nya. Amin Tuhan. Kita ubah iblis menang, kalahkan kekurangannya dengan kuasa nama-Nya. Nama Yesus. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Amin Tuhan. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teduh. Nama Yesus kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Urapi hamba-Mu. Biarlah apa yang hamba sampaikan semua adalah daripada Engkau, bukan karena keinginan hamba-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Sementara kami menyembah-Mu, sementara kami memuliakan nama-Mu, sementara kami mendengarkan sabda-Mu, berkaryalah dalam hidup setiap anak-Mu, setiap umat. Jadikan kami murid yang taat dan melakukan perintah-Mu Tuhan. Buat hati kami tunduk dan takluk akan firman-Mu. Bekerjalah Roh Kudus. Hati kami terbuka untuk Engkau. Perbaiki hidup kami Tuhan. Pulihkan kami. Di dalam nama Yesus, urapi hamba-Mu, urapi semua kami Tuhan. Bukan lagi hamba-Mu tetapi Engkau sendiri. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Shalom. Silakan duduk. Jemaat Tuhan yang saya kasihi, beri salam satu dengan yang lain. Katakan,
Tuhan mengasihimu. Oke, hari ini kita mau belajar dari bagaimana tembok Yeriko itu diruntuhkan. Kita buka Yosua 6 ayat 1 sampai 11 yang akan kita baca. Tapi saya berharap jemaat Tuhan nanti di rumah baca semuanya satu pasal. Jadi baca ayat 1 sampai 27. Tapi hari ini kita hanya baca 1 sampai 11. Saya minta jemaat Tuhan bangkit dan kita baca bergantian. Saya baca yang pertama, jemaat Tuhan baca yang kedua, dan bergantian. Kalau saudara nggak bawa Alkitab bisa lihat. Saya minta kita bangkit kembali, berdiri kembali untuk menghormati firman Tuhan. Sudah siap? Jemaat Tuhan yang saya kasihi, ayat pertama dikatakan di sini jatuhnya Yeriko. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya dan kamu mendengar bunyi sangkakala itu, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring, maka tembok kota itu akan runtuh. Lalu bangsa itu harus memanjatnya masing-masing langsung ke depan. Dan kepada bangsa itu dikatakannya, majulah, kelilingilah kota itu, dan orang-orang bersenjata harus berjalan di depan tabut Tuhan. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus-menerus ditiup. Kita baca bersama-sama ayat 11. Demikian tabut Tuhan mengelilingi kota itu, mengedarinya sekali saja. Kemudian kembalilah mereka ke tempat perkemahan dan bermalam di tempat perkemahan itu. Silakan duduk. Terima kasih. Saudaraku yang saya kasihi, kalau kita lihat dan kita baca ayat yang pertama, bahwa pintu gerbang kota Yeriko itu telah tertutup rapat karena orang Israel. Tidak ada orang yang keluar dan masuk. Perlu kita ketahui, tembok Yeriko itu adalah sebuah benteng kota, sangat tebal dan sangat kuat. Gambarannya mungkin sangat mudah kalau kita mengingat tembok The Great Wall di Tiongkok atau di Cina. Saya pernah naik ke atas, tinggi sekali, dan di atasnya lebar sekali.
Tapi tentu tembok Yeriko itu tidak sepanjang The Great Wall yang menjadi benteng terpanjang di dunia. Saya pernah membaca artikel, diperkirakan kota Yeriko, bentengnya itu tebalnya antara tembok depan dan tembok belakang itu 6 sampai 8 meter. Jadi mobil kalau ada di atasnya itu bisa jalan, bisa menjadi jalanan mobil. Waktu saya ke Tiongkok di Great Wall itu, saya bisa main-main di atasnya dan saya berdoa waktu itu untuk China. Dan di atas tembok Yeriko itu, kalau kita merenungkan firman Tuhan, bahkan bisa dibangun rumah. Kita lihat Yosua 2 ayat 15. Saudara udah dapat? Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Tinggi ya, jadi besar sekali. Dan tinggi tembok itu diperkirakan 12 sampai 15 meter. Jadi kita bisa bayangin, begitu tebal, begitu besar. Sehingga saudaraku yang saya kasihi, menurut manusia mustahil orang Israel itu bisa meruntuhkan tembok yang begitu tebal, begitu tinggi. Lagi pula di dalamnya ada pasukan yang berjaga-jaga, pasukan musuh. Siang dan malam mereka berjaga-jaga, yang selalu siap. Kalau melihat Israel lengah, mereka pasti menyerang. Tetapi kalau kita baca firman ini, tanpa dinamit, tanpa peralatan berat, tembok yang begitu tebal itu runtuh. Luar biasa. Luar biasa Tuhan kita. Amin. Saudaraku yang saya kasih, gambaran tembok Yeriko dapat kita gambarkan sebagai mungkin persoalan dan masalah yang kita pribadi lepas pribadi yang saudara sedang hadapi hari lepas hari. Itu bisa datang dari dalam sendiri atau bisa datang dari luar. Misalnya yang dari dalam hati, kekerasan hati, kesombongan kita, keangkuhan kita, kepahitan kita, tawar hati yang tidak bisa mengampuni. Itu bisa menjadi tembok yang tebal seperti Yeriko. Bisa juga karena sakit penyakit yang saudara derita. Mungkin saudara sudah pergi ke dokter, bahkan sudah ke orang-orang pinter. Mungkin juga sudah habis banyak biaya. Tapi sampai hari ini belum ada kesembuhan. Itu pun bisa menjadi seperti tembok Yeriko. Mustahil seperti itu. Sering masalah dan persoalan-persoalan bertumpuk-tumpuk, terus menerus kita hadapi, membuat kita makin tertekan, stres. Belum lagi urusan kantor, urusan pekerjaan. Sampai ke rumah kita menemui urusan keluarga yang tidak beres-beres, sakit penyakit, belum lagi urusan diri sendiri, kebiasaan-kebiasaan buruk, mungkin juga dosa yang saudara sendiri benci sebenarnya. Tapi sampai hari ini tetap tidak mau pergi. Itu akan menjadi seperti tembok Yeriko
yang sepertinya tidak mungkin lagi diatasi. Saudara mungkin dalam keadaan putus asa, seperti orang-orang Israel waktu mau masuk Yeriko. Ada beberapa orang yang mengatakan, wah mereka seperti raksasa. Tapi ada beberapa orang yang percaya. Atau mungkin saudaraku, saudara pernah bernazar, Tuhan kalau saya diberkati saya mau melayani. Kalau saya masalah ini bisa saya atasi, saya mau berbuat ini, mau berbuat itu. Kalau saya dapat pekerjaan Tuhan, saya mau sepenuh hati melayani Engkau. Tapi begitu saudara mendapat pekerjaan, semua saudara lupa. Pekerjaan membuat saudara menjadi sibuk. Waktu saudara sudah tidak ada lagi untuk Tuhan. Dan sekarang saudara sedang menghadapi seperti tembok Yeriko. Seperti Daud waktu dia berdoa di dalam Mazmur 22, kalau saudara nanti baca di rumah. Dia katakan, Tuhan, Tuhan di mana Engkau? Aku berseru-seru tetapi Engkau tidak menjawab aku. Banyak sekali orang gampang bernazar, gampang mengucapkan janji-janji gombal kepada Tuhan, tetapi waktu mau memenuhinya terjadi peperangan di antara diri kita. Waktu saudara belum bisa membayar persepuluhan, saudara berkata, Tuhan kalau gaji saya sekian saya mau bayar persepuluhan. Tapi sekarang gajimu udah lewat, kamu tetap juga tidak mau bayar. Dan sekarang saudara mentok di sini, mentok di situ, mentok di sini, mentok. Seperti Daud waktu dia di dalam Mazmur 22 tadi, dia berseru-seru mencari Tuhan. Tuhan tidak mendengar. Tuhan katakan, bukan karena telingaku tidak mendengar, bukan karena tanganku kurang panjang, tetapi yang membuat kita terpisah adalah karena dosamu. Saudara mungkin tidak disadari selama ini, tapi hari ini bukalah pikiranmu. Waktu Daud menyadari, karena dipimpin Roh Kudus, aku akan bayar nasarku Tuhan. Di Mazmur 23 langsung semuanya berubah. Dia bilang, Tuhan, Engkaulah gembalaku yang baik. Engkau bawa aku ke padang rumput yang hijau ke air yang tenang. Hari ini bila saudara percaya, saudara yang sudah menikah begitu lama tapi belum punya anak, tahun depan saudara akan punya anak. Amin. Mereka yang sakit diabetes, hari ini juga engkau keluar dari tempat ini, engkau sembuh. Dan sakit kanker, kista, apapun juga. Saudara yang keluarganya selama ini berkelahi, hari ini juga saudara pulih. Asal saudara percaya. Yang menjadi persoalan, mau nggak saudara percaya kepada Tuhan? Nyanyikan lagu itu. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Katakan, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun Tuhan katakan, engkau memang seperti benih biji sesawi
yang tidak dipandang oleh orang lain, dan benih itu sangat kecil. Tetapi kalau benih itu telah bertumbuh, benih itu akan tumbuh lebih besar, lebih tinggi dari pohon-pohon sayur yang lain. Dan burung-burung akan datang tinggal di sini. Sering keterbatasan kita sebagai manusia, pikiran kita yang dibatasi mungkin oleh diri kita sendiri, mungkin oleh pengetahuan yang kurang kita ketahui, atau mungkin karena khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang membuat saudara terbatas pikiran. Sementara Allah itu tidak terbatas. Amin. Allah itu tidak terbatas. Seharusnya jemaat Tuhan yang saya kasihi, Yesus ada dalam kita. Ada nggak Yesus dalam kita? Siapa yang Yesusnya ada dalam kita? Coba angkat tangan. Ada yang nggak angkat tangan itu? Coba jangan turunin. Siapa yang Yesusnya ada dalam kita? Amin. Yesus yang sama 2000 tahun yang lalu. Dia yang menyembuhkan orang yang sakit. Dia yang membangkitkan orang yang mati. Sekarang dia ada di dalam saudara. Amin. Dia adalah manusia waktu itu seperti kita. Tetapi dia juga adalah Allah. Dia adalah roh. Asal saudara mau ikuti apa yang dikatakan roh. Tuhan sudah memberikan 9 karunia. Tuhan juga memberikan 9 karakter. Kalau semua itu saudara terima, saudara akan terbang seperti burung Raja Wali. Karena Tuhan yang sama, Tuhan yang sudah dibangkitkan, kuasa kebangkitan yang ada dalam saudara. Amin. Oleh karena itu, mari hari ini saya mau menantang saudara untuk merobohkan tembok-tembok itu. Pikiran-pikiran yang selama ini membatasi saudara untuk berjalan di dalam alam supranatural. Mari ubah pikiran saudara dan percayalah kepada Tuhan. Percaya bukan hanya diucapkan mulut, percaya dengan tindakan, percaya dengan mentaati perintahnya. Percaya bukan hanya bilang aku percaya, tapi percaya seperti waktu Petrus dikatakan, ditantang Tuhan, mari inilah aku. Petrus jalan di atas air. Ada ombak yang besar, tapi dia bisa berjalan di atas air. Tetapi waktu manusianya, pikirannya mulai bekerja, dia ada di atas laut, dia mulai tenggelam. Tapi apakah Yesus biarkan dia tenggelam? Yesus angkat dia langsung. Amin. Maukah saudara berjalan di dalam alam itu? Maukah saudara berjalan di alam itu? Jangan batasi pikiran saudara. Dia adalah roh. Kita juga manusia roh. Tapi ada jiwa, ada tubuh. Kadang-kadang pikiran kita nggak masuk ke situ. Tapi kalau kita percaya, orang yang pendarahan 12 tahun, dia tidak hanya diam di rumah. Dia tidak hanya tidur-tiduran waktu dia tahu Yesus sedang lewat. Yesus sedang melawat Yeriko. Dia bangkit. Dia kejar Yesus. Dia katakan asal ku jamah saja, aku pasti sembuh. Tuhan saatnya hadir di sini saudara. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di sini. Dia mau menghancurkan tembok-tembok itu. Dia mau menghancurkan yang menghalangi saudara untuk menerima berkat dari Tuhan. Amin saudaraku. Hari ini kita mau petik beberapa pelajaran, beberapa hal yang perlu kita ketahui dan kita simak. Bagaimana tembok itu yang begitu tebal bisa runtuh. Dan itu boleh menjadi suatu tuntunan dalam hidup kita. Sehingga apapun masalah yang kita hadapi, kita nggak mungkin lepas dari masalah selama kita hidup. Saya pun masih ada masalah.
Tapi waktu kita tetap beriman, waktu kita tetap percaya, satu persatu masalah itu akan jauh, akan hancur, akan runtuh seperti tembok. Amin. Pertanyaannya, apa yang perlu kita ketahui? Yang pertama, ayo kita masuk lebih cepat. Yang pertama, Tuhan itu sudah tentukan engkau sebagai pemenang. Amin. Oh, yang amin sedikit sekali. Tuhan sudah tentukan bahwa engkau adalah pemenang. Nah, begitu dong semangat. Biar saya juga jadi semangat. Kita lihat yang ayat 2. Katakan, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko. Ini berserta rajanya, pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Amin. Tuhan sudah tentukan dulu. Dia katakan, segala kuasa di bumi dan di surga ada dalam tanganku. Aku berikan kuasa itu kepadamu yang percaya. Engkau harus percaya. Tuhan sudah tentukan engkau sebagai pemenang. Paulus di dalam beberapa tulisannya, dia menulis dalam 1 Korintus 15 ayat 57. Tolong ditrik. 1 Korintus 15 ayat 57. Ada orang di atas? Apa sudah tidur? Katakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dia sudah beri kemenangan itu kepada saudara. Dia sudah beri kepada saudara. Dia sudah beri kepada saudara. Jangan ada lagi bilang, aku terkalahkan. Dan bahkan Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 37, dia mengatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Amin. Kemenangan bukan kita yang kerjakan, tetapi Yesus yang kerjakan di dalam kita. Itu yang saudara harus catat, sehingga saudara tidak sombong. Saudara tidak mau mengurus dirimu sendiri, tetapi bergantunglah kepada Tuhan, karena Dia yang akan membereskan masalah saudara. Yang kedua, Tuhan izinkan masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita, karena Tuhan mau melatih kita supaya kita menjadi kuat, membentuk kita supaya kita tidak sombong. Saudaraku, saudara perlu ketahui, tanpa peperangan tidak mungkin ada pemenang. Amin. Kita sudah ditentukan, begitu saudara terima Yesus, saudara akan berperang. Karena si iblis akan berusaha terus menerus menjatuhkan saudara, terus menerus berusaha untuk setiap berkat yang dijanjikan yang dari surga tidak saudara terima, dia akan terus menghalangi saudara. Oleh karena itu, mulai hari ini dan seterusnya saudara harus siap berperang. Amin. Kita lihat Keluaran 13 ayat 18. Keluaran 13 ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Tebrau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Allah sengaja buat dia berputar supaya mereka berperang. Amin. Kalau kita renungkan, kenapa mereka berputar? Padahal mereka bisa ambil jalan pintas. Karena Allah yang membawa mereka berputar. Kita lihat Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Ulangan 8 ayat 2. Saya akan baca supaya nggak terhambat. Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun
selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu, mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Amin. Sering Allah memberikan pencobaan itu. Dia izinkan iblis mencobai kita, karena Allah tidak mencobai, tetapi dia izinkan iblis mencobai kita. Saudaraku, ini suatu pengalaman yang agak lucu, tetapi saya yakin ini dari Tuhan. Di hati saya mengatakan ini dari Tuhan. Kemarin waktu Jumat, saya harusnya menyendiri membaca firman. Pagi-pagi saya udah habis doa, saya keluar. Saya baru beli burung murai batu. Saudara tahu harganya cukup lumayan. Tahu-tahu sudah rubuh. Waduh, dimakan musang atau ditabrak anjing. Burungnya sudah gone, udah nggak ada. Tapi saya tahu ini iblis ini kurang ajar. Saya hari ini mau merenungin firman untuk firman hari ini. Dia coba mau menghalangi, mau mengacaukan pikiran saya. Saya sukacita aja, saya berdoa saja, saya menyembah Tuhan saja, saya bernyanyi-nyanyi saja. Saya udah selesai tulis firman hari Jumat, hari Sabtu pagi. Waktu saya lagi bersihin burung karena Mas Suman gak masuk. Tahu saya lihat burung itu ada di pohon mangga. Ada burung itu. Nangkep burung di atas nggak gampang, saudara. Saya coba jebak dia. Cerita singkatnya, ketangkap. Dan burungnya kembali ke tangan saya. Amin. Dan saya tahu ini cuman iseng. Tuhan mau melihat hati saya. Dia izinkan itu terjadi. Coba kalau saya ngamuk-ngamuk, saya marah-marah, mungkin banting-banting kursi, mungkin tinggalin rumah. Hari ini saya nggak bisa bawa firman. Tapi puji syukur pada Tuhan. Amin. Amin. Mungkin juga saya nggak bisa nyampaikan dengan begitu berapi-api, karena menghadapi ini aja saya nggak menang. Tetapi saya sudah menang, bahkan lebih dari pemenang. Amin. Amin. Yang ketiga, saudara perlu ketahui Tuhan tidak pernah tinggalin kita, karena Dia sangat mengasihi kita. Dirinya saja Dia berikan nyawanya kepada kita. Dia senantiasa berkata berulang-ulang, janganlah kamu takut, jangan kamu khawatir, karena aku senantiasa menyertaimu. Kita adalah baitnya yang kudus. Selama saudara membuka hati menyembah Dia, memuja Dia, bernyanyi untuk Dia, Dia bertata dalam pujian. Dia ada di sini. Dia senantiasa nggak pernah tinggalkan kita. Kita lihat ayat yang ke-8 dari Yosua 6 tadi. Dikatakan segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Lalu mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Tabut perjanjian itu bicara kehadiran Tuhan, bicara tongkat dan mana ada di situ, bicara mengenai batu yang ditulis oleh Tuhan dengan tangan Tuhan sendiri. Taurat Tuhan ada di situ. Itu bicara Roh Kudus, Bapa dan Yesus ada di situ. Amin. Berjalan di depan mereka. Dan kita lihat lagi penggenapan ayatnya. Ayat 27 bagian A. Sudah dapat, saudaraku. Dikatakan dan Tuhan menyertai Yosua dan terdengarlah tentang dia di seluruh negeri. Amin. Saudaraku yang saya kasih, tanpa penyertaan Tuhan, kita tidak mungkin dapat memenangkan dunia ini. Kita akan terkalahkan dan terus-menerus terkalahkan. Tetapi selama Tuhan menyertai kita, saya dapat pastikan saudara akan menjadi pemenang. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita bisa disertai Tuhan? Yang pertama,
Kita harus dengar-dengaran, mengikuti seluruh aturan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kalau kita baca tadi, Yosua, dia mengikuti seluruh, bukan hanya sebagian, aturan-aturan yang sudah ditentukan Tuhan sebelumnya. Apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Yosua? Pertama, seluruh prajurit harus mengitari kota Yeriko sekali saja dalam sehari selama 6 hari. Dan Yosua mengikuti. Dikatakan 7 orang iman harus membawa 7 sangkakala. Sangkakala tanduk domba. Dan di depan tabut perjanjian Tuhan, dan di depannya ada tabut perjanjian Tuhan. Sementara orang-orang bersenjata berjalan di depan iman, mengikuti sangkakala. Jadi prajurit berjalan di depan dan yang lainnya mengikuti. Kita lihat ayat 8-9. Yuk kita baca ulang. Segera sesudah Yosua berkata kepada bangsa itu, maka berjalanlah maju 7 orang iman pertama, yang membawa ke-7 sangkakala tanduk domba itu di hadapan Tuhan. Dan mereka meniup sangkakala, sedang tabut perjanjian Tuhan mengikuti mereka. Oh, tabutnya di belakang, mengikuti mereka. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan imam. Jadi orang-orang yang bersenjata berjalan di depan imam, tabutnya di belakang. Yang meniup sangkakala dan barisan penutup. Ada barisan penutup mengikuti tabut itu, sedang sangkakala terus menerus ditiup. Amin. Yosua mengikuti terus menerus dengan segenap hati, dengan kewaspadaan. Dan pada hari ke-7 mereka harus mengelilingi kota Yeriko itu 7 kali. Dan pada yang ke-7 kali, 7 keliling, sudah yang ke-7, barulah Yosua memerintahkan, bersoraklah, karena Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Kita lihat di ayat 15. Ayo, saya akan baca. Tetapi pada hari yang ke-7 mereka bangun pagi-pagi ketika fajar menyingsing dan mengelilingi kota 7 kali dengan cara yang sama. Hanya pada hari itu mereka mengelilingi kota itu 7 kali. Lalu pada ke-7 kalinya ketika para imam meniup sangkakala, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, bersoraklah sebab Tuhan telah menyerahkan kota itu kepadamu. Amin. Waktu Yosua berteriak, bersoraklah, Tuhan telah menyerahkan kota itu udah runtuh belum? Belum ya. Nah, saudara harus tangkap ini. Itu adalah kata-kata profetik. Amin. Tangkap saudaraku, itu adalah kata-kata profetik. Tembok itu belum runtuh, tapi Yosua sudah percaya dan dia memperkatakannya. Amin. Iman Yosua yang membuat dia mengucapkan kata-kata profetik itu. Saudaraku yang saya kasihi, begitu banyak janji Tuhan kepadamu. Apakah engkau pernah mengatakan kata-kata profetik? Mereka akhirnya merobohkan benteng-benteng yang begitu kuat. Saudaraku, dengan ucapan perkataan profetik, mari kita belajar mengucapkan apa yang Tuhan janjikan kepada kita. Mungkin ada yang sudah berapa tahun menikah tapi belum punya anak. Ucapkan kata-kata Tuhan. Tuhan menjanjikan saya mempunyai keturunan. Keturunan ilahi. Oleh karena itu, mungkin suami yang lemah normal kembali. Mungkin
rahim yang tertutup terbuka sekarang juga. Ucapin kata-kata profetik. Saya sering mengucapkan kata-kata profetik. Waktu ruangan ini, gereja ini masih disewa, kita hanya sewa 2 tempat. Tapi saya percaya ini akan menjadi milik saya. Setiap tempat yang saya injak akan menjadi milik saya. Saya ucapkan itu berulang-ulang dan kejadian. Setelah itu terjadi, saya bilang kita akan mengembang ke kiri ke kanan. Waktu saya telepon mau beli tanah di depan ini, yang punya real estate bilang, Pak Hendrawan, saya tidak jual tanah, karena kita real estate, yang kita jual adalah bangunan. Tetapi dengan perkataan profetik, dengan iman, tembok Yeriko dihancurkan. Akhirnya dia telepon saya, Pak Hendrawan, kalau mau beli boleh deh datang kemari. Luar biasa, saudara. Bahkan yang di depan dia juga tawarkan kepada kita. Tuhan mau saudara berkembang ke kiri ke kanan, ke depan dan ke belakang. Jangan ada pikiran yang menahan saudara. Amin. Yang selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya yang harus kita pelajari, saudaraku, adalah mereka disuruh berdiam diri selama 7 hari. Mereka berdiam diri, hanya mengikuti suara sangkakala yang berbunyi, yang lainnya harus diam. Itu waktu saya merenungkan, kalau saudara punya masalah seperti tembok Yeriko, jangan saudara selalu bersungut-sungut, saudaraku. Menghadapi persoalan jangan senantiasa bersungut-sungut. Ingatlah akan setiap janji Tuhan. Itu lebih baik. Bersungut-sungut tidak akan membereskan masalah saudara. Bahkan waktu saudara bersungut-sungut, marah-marah sama orang-orang di sekitar saudara, itu memakin ruwet. Masalahnya bukan beres, tapi makin ruwet. Yang tadinya nggak ada masalah, cuma masalah kecil jadi besar. Tuhan mau kita waktu menghadapi masalah apapun, lebih baik saudara berdiam diri. Lebih baik saudara merenungkan firman Tuhan, mengangkat tinggi tabut perjanjian Tuhan, dan terus-menerus berdoa di dalam hatimu, dan percaya, terus-menerus memuji Tuhan, berucap syukur di dalam hati. Waktu persoalan datang, janganlah saudara senantiasa bersungut-sungut, tapi berdoalah, rendahkanlah dirimu. Tuhan akan menuntun engkau jalan mana yang saudara harus pilih. Ada ayat yang mengatakan, diam, inilah aku. Tetapi karena saudara nggak bisa diam, Tuhan yang pergi. Cobalah, kalau saudara menghadapi sesuatu, tenang sejenak, tanya pada Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Bukankah dia sudah memberi roh penolong? Orang dunia tidak mengenal siapa dia, tetapi engkau mengenalnya. Dia ada bersamamu, dan dia setia walaupun kadang-kala kita tidak setia. Saya percaya bila kita lakukan itu, persoalan apapun yang kita hadapi, ketahuilah Tuhan sudah tentukan engkau sebagai pemenang. Tuhan sudah tentukan engkau sebagai pemenang. Mari runtuhkan tembok-tembok yang menghalangi saudara untuk mengalami terobosan, untuk mengalami kemajuan bersama Tuhan, untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara adalah garam, saudara adalah terang. Jangan saudara pernah lupakan itu. Mari hal-hal yang menghalangi itu hancurkan dan tetap menjadi terang, tetap menjadi terang, tetap menjadi menjadi garam. Amin. Saya undang pemusik dan pemuji naik ke atas. Saya mau bersaksi, saudara. Waktu perang Irak terjadi, untuk kami yang waktu itu konveksi, itu menjadi suatu perkara yang sangat besar. Istri saya membuat baju, tetapi
tidak menghasilkan apa-apa, tidak ada yang mau beli. Sementara kita buat baju itu kaos. Sepertinya jalan tertutup. Waktu saya minta bantuan dari kakak saya berharap kepada manusia bisa bantu saya. Setiap minggu saya dihadapi dengan harus sediakan uang untuk gajian karyawan 60 orang. Saya mengalami jalan buntu seperti kota Yeriko, seperti benteng itu. Sampai suatu ketika saya punya pikiran saya mau bakar itu pabrik. Tetapi waktu saya mendengar suara Tuhan, saya langsung berlutut dan saya menangis. Saya bertobat. Dan mulai hari itu Tuhan pimpin saya. Walaupun bukan berarti saya tidak ada pencobaan. Setelah itu Tuhan menjawab doa kami. Peperangan Irak terjadi. Ada orang Inggris datang membeli semua stok kita. Dan itu menolong saya. Dan saya sangat percaya kepada Tuhan. Tetapi di tengah-tengah percaya saya pada Tuhan, Tuhan izinkan sesuatu lagi terjadi. Kami dapat kontrak dari bikin baju kopri 3 miliar waktu itu. Saudara bisa bayangin. Wah, saya berjingkrak-jingkrak, saya pikir ini order yang dari Tuhan. Tetapi waktu saya udah supply, saya beli baju, beli kain sampai ke Solo. Saya kontrak dengan pabrik di Solo. Beli batik. Apa yang terjadi? Dikasih cek-ceknya kosong. Saya mulai goncang. Saya minta tolong beberapa gereja berdoa untuk saya. Beberapa hamba Tuhan berdoa untuk saya. Akhirnya saya bilang saya nggak percaya lagi sama Tuhan. Biasanya setiap hari saya menyembah Tuhan. Saya memuji Tuhan. Saya sering dibangunin di tengah malam untuk berdoa. Tapi hari itu saya bilang saya nggak mau berdoa lagi. Itu hari Kamis. Hari Jumat. Hari Sabtu saya harus ambil uang 20 juta di tahun 93. Tanggal 26 Juni. Saya nggak mungkin lupa hari dan tanggalnya. Hari Sabtu. Kami makan pagi bersama istri. Tiba-tiba saya dengar, kamu mau dirampok. Tapi saya tetap nggak percaya, saya tetap ambil uang ke bank. Akhirnya saya ditembak dalam jarak 1 meter. Uang 20 juta diambil. Sejak itu saya bertobat sampai hari ini. Saudaraku, walaupun kita udah percaya, bukan berarti tidak ada gelombang, bukan berarti tidak ada ombak. Sering Tuhan izinkan segala sesuatu terjadi supaya Tuhan mau menguji kita. Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap percaya? Apakah kita tetap percaya? Kalau segala sesuatu terjadi, saudaraku, jangan pernah bergantung pada manusia. Manusia akan mengecewakan saudara. Jangan bergantung pada gembalamu. Gembalamu bisa mengecewakan engkau. Tapi berharaplah terus kepada Tuhan. Saya mau beri kesimpulan dari firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Tuhan telah memilih kita dari sejak dalam masa kandungan ibu kita. Kita adalah orang-orang yang istimewa yang Tuhan pilih. Dan Dia sudah menentukan kita sebagai pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Yang kedua, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia senantiasa setia menemani kita. Yang ketiga, sering Tuhan izinkan masalah terjadi. Semua itu membuat supaya kita lebih rendah hati, supaya kita dibentuk, kita lebih kuat. Tuhan mau melihat hati kita. Apakah kita tetap percaya? Yang keempat, hadapilah persoalan demi persoalan. Hadapilah masalah demi masalah dengan iman. Jangan lari kepada manusia, tetapi larilah kepada Tuhan. Yang ketiga,
Renungkan firman Tuhan setiap hari. Dan lakukanlah apa yang diperintahkan dengan sepenuh hati. Yang keenam, ucapkanlah setiap janji Tuhan setiap hari. Ucapkan janji itu setiap hari. Menjadi kata-kata profetik. Katakan, warungku akan berkembang ke kiri ke kanan. Yang ketujuh, rendahkanlah hatimu dan kuasailah dirimu. Dan janganlah senantiasa bersungut-sungut terus menerus. Tuhan benci orang yang bersungut-sungut. Biarlah mulut bibir kita dipakai oleh Tuhan untuk memuji Dia, menyembah Dia. Dan senantiasa bersoraklah bagi Tuhan. Senantiasa bersoraklah karena Tuhan berjalan di depan kita. Amin. Saya mau baca ayat yang terakhir. Kita buka Ibrani. Ayat 18. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Amin. Dia dapat menolong kita apapun masalahnya. Jangan berharap pada manusia. Amin. Jadi berharap pada Yesus. Senantiasa berharap pada Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Nyanyikan lagu itu. Kalau aku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat